Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat tugas di dalam V-Class kita. Nah, di sini kita masuk ke dalam yang pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam akun mata kuliahnya seperti itu. Nah, di sini kebetulan hari ini saya akan memberikan tugas untuk mata kuliah Advanced Mathematics untuk kelas B. Kita masuk di sini. Oke, sedang loading. Di sini yang perlu Anda siapkan di sini yang pertama ini langkah-langkah dalam menambahkan tugas dalam virtual class, yaitu yang pertama setelah kita menyiapkan di sini harus disiapkan dulu ya. Siapkan file tugas. Siapkan Oke, di sini nanti saja. Oke, yang di sini yang pertama harus dilakukan adalah klik add an activity. Kemudian selanjutnya Anda klik assignment. Kemudian setelah diklik maka dilanjutkan dengan add. Kemudian di setting assignment-nya, dan yang terakhir adalah upload ke virtual class. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan jika Anda ingin menambahkan tugas. Nah, di sini kita langsung praktekkan. Kebetulan hari ini adalah jadwal mata kuliah daring untuk kelas B mata kuliah Advanced Mathematics. Nah, di sini kita mulai di sini ya. Ini adalah salah satu profil mata kuliah saya. Jika dibandingkan dengan yang kemarin kita buat, ini lebih lengkap karena saya memberikan profil. Di sini ada profil mata kuliahnya. Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian di sini saya memberikan identitas diri saya. Selanjutnya di sini agar mahasiswa tahu ya program mata kuliah yang pernah saya ampu, bahasanya begitu. Kemudian saya juga memberikan deskripsi mata kuliah saya. Kemudian di sini juga ada capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran. Jadi kalau mata kuliah Advanced Mathematics ini lebih lengkap dibandingkan dengan logam dan korosi. Anda boleh membuat hal yang sama atau yang sederhana seperti yang kemarin, tidak masalah. Karena memang ini butuh waktu untuk mengerjakan seperti itu. Nah, ini di sini ada struktur pelaksanaan perkuliahan, di mana perkuliahan ini menggunakan blended learning ya, dengan salah satu strateginya yaitu flipped classroom. Jadi saya membuat video terlebih dahulu, kemudian setelah saya buat, saya upload ke YouTube dan YouTube-nya saya bagikan ke mahasiswa. Nah, ini adalah buku ajar. Di sini saya memberikan buku ajar untuk mahasiswa saya, jadi dia bisa download seperti itu. Di sini ada 797 halaman. Kemudian untuk topik yang pertama sudah lewat ya. Ini adalah tentang teknik integrasi. Jadi karena kebetulan mata kuliah ini adalah Advanced Mathematics, jadi tidak kemungkinan kecil untuk menggunakan PPT atau PDF. Jadi saya harus mengajar secara langsung. Oleh karena itu saya menggunakan media yang menggunakan handphone hanya untuk merekam. Seperti itu. Nanti mungkin di kesempatan yang lain saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video. Nah, ini adalah video-video saya yang sudah saya upload. Jadi sama seperti yang kemarin. Jadi ini caranya dengan menggunakan embed dari YouTube. Jadi tapi mahasiswa bisa melihat di wall saya. Ini adalah mata kuliah yang sudah saya buat. Di sini kita ke bawah ya, karena tugasnya ada di bawah. Nah, ini oke. Nah, ini adalah tugas yang akan kita kerjakan hari ini. Kebetulan ini tugasnya kemarin, jadi tugas kemarin untuk kelas A, karena jadwalnya berbeda. Kalau hari kelas A itu hari Kamis, tapi kalau kelas B itu hari Jumat, seperti itu. Nah, ini tugas yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa. Karena kelas saya gabung, jadi ada tipe pembagian kelas, ada yang dipisah sendiri-sendiri, ada yang digabung. Kalau saya lebih suka digabung karena biar semua data ada di satu tempat seperti itu. Jadi di sini
Jadi di sini saya akan memberikan tugas yang sama, cuman ada yang sedikit berbeda, bukan yang berbeda ya. Oh iya, sebelum mengedit jangan lupa pastikan tombolnya berwarna merah. Kita ke atas sebentar ya. Nah, ingat ya, Anda harus memastikan bahwa tombolnya warna merah, jangan warna hijau. Nah, di sini karena tugasnya ada yang berbeda, ada yang sama-samanya adalah resume, cuman soalnya itu berbeda. Karena bisa jadi semua mata kuliah melakukan pembelajaran daring ya, jadi saya tidak memberikan tugas yang begitu banyak, saya hanya memberikan tugasnya meresume materi, kemudian selanjutnya mereka mengerjakan satu soal saja. Nah, di sini ini untuk yang kemarin, kita copy saja tugasnya. Untuk yang hari ini, kebetulan perkuliahannya sebentar lagi mulai, jam 7:30, kita copy. Langkah yang pertama tadi adalah add an activity. Di sini ditambahkan, kemudian di sini adalah langkah yang kedua adalah klik assignment-nya, kemudian di sini klik add. Oke. Selanjutnya kita tunggu karena dia sedang loading. Oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan edit. Jadi ini adalah deskripsi tentang tugasnya. Anda boleh menyesuaikan dengan tugas Anda ya. Kemudian perlu diingat sekali lagi, yang tanda merah harus wajib diisi. Di sini adalah deskripsinya. Kemudian di sini adalah tugasnya. Kita klik tugas. Kebetulan subbabnya adalah integral tak wajar, bagian tak wajar. Oke, dengan di sini untuk dengan integran tak terhingga. Oke. Karena kelas saya gabung kelas A dan kelas B, maka saya tambahkan di sini kelas B agar hanya kelas B yang meng-add seperti itu. Ini trik yang saya lakukan. Di sini karena saya copy dari kelas A, jadi harus saya sesuaikan dengan kelas B. Yang pertama diedit, kita lihat ya, masih loading. Oke. Memang harus harus sabar pada saat Anda melakukan setting di tugas. Nah, di sini tugasnya, di sini saya kasih kelas B karena hanya kelas B yang meng-add. Untuk mengantisipasi kelas A untuk meng-add tugasnya, di sini tugasnya sama. Di sini hari Jumat, hari ini tanggal 20 Maret. Kemudian di sini tugasnya adalah meresume video. Kita kasih bold saja untuk lebih jelas, dan jawaban soal. Nah, di sini untuk kelas A jawaban soalnya, karena saya tidak ingin memberatkan mahasiswa, jadi saya hanya meminta satu soal saja. Di sini kita bold terlebih dahulu. Nah, di sini soalnya berbeda. Kalau kelas A itu soal nomor 7, kalau kelas B nomor 9. Biar berbeda, artinya mereka tetap mengerjakan sesuai dengan porsinya. Kemudian sama, di sini videonya terdiri atas, kita perbaiki ya, 2 video karena kemarin ada kesalahan teknis. Nah, ini nanti mulai tayang 7:30 sama seperti kemarin. Di sini biar lebih lengkap, saya tambahkan saja. Kita ambil ya di sini karena saya sudah mengupload video saya di YouTube. Jadi saya tinggal di embed saja. Sedang loading. Anda juga bisa nanti mengupload video Anda ke YouTube, tapi Anda harus membuat akun dulu terlebih dahulu ya, baru bisa mengupload.
loadingnya sudah mulai lemot. Oke, di sini. Oke, ini sudah terbuka. Ini adalah channel YouTube saya. Di sini ada materi yang sudah saya buat kemarin. Jadi saya tinggal kopikan ke sini. Oke. Kemudian ini adalah part 2-nya. Saya membuat ada part 1 dan part 2 karena jika Anda merekam video yang begitu lama, ini biasanya sulit untuk mengupload di YouTube. Seperti itu. Jadi saya memang memutuskan untuk menjadi beberapa part. Ini adalah video yang kedua yang berisi tentang contoh soal. Oke. Selanjutnya di sini tugasnya di sini paling lambat dikirimkan hari ini, tetap jam 12 karena saya memberikan waktu untuk jeda membuat resume dan mengerjakan soal. Di sini saya rubah menjadi hari Jumat. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 20, saya sesuaikan dengan hari ini. Kemudian di sini maksimum filenya ternyata sudah berubah ya. Jika pada tahun sebelumnya adalah 1 MB, sekarang ternyata sudah menjadi 80 MB. Kemudian di sini ketentuannya di sini disesuaikan dengan hari Jumat. Di sini kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya di sini oke, di sini soalnya soal nomor 9 bukan nomor 8, bukan nomor 7. Kita harus mengedit agar disesuaikan dengan kelas B-nya. Oke, sudah selesai. Jangan lupa di checklist karena informasinya agar muncul di wall kita. Nah, di sini adalah settingan dari tugas kita. Jadi tugas kita kapan bisa pertama kali mengupload. Di sini tugasnya bisa diupload pertama kali hari ini tanggal 20 Maret. Saya tidak akan merubah. Di sini mereka sudah bisa mengupload. Kalau Anda mau membuat dia mulai diupload di sini misal mulai jam 8 atau jam 10 juga tidak masalah. Cuman di sini saya tidak menguploadnya, tidak membatasinya. Jadi dari sekarang pun mereka bisa mengupload. Nah, kemudian di sini terakhir, karena terakhir mengumpulkan hari ini, jadi saya ganti ya, settingannya diganti hari ini. Ini tergantung kesepakatan Anda, apakah Anda memberikan waktu 1 hari, 3 hari, atau 1 minggu. Atau mungkin kalau makalah biasanya bentuknya makalah atau PPT itu lama waktunya. Nah, di sini sama ya, karena tadi sesuai dengan janji, di sini waktunya adalah pukul 12. Karena saya waktu terakhirnya adalah 12 siang nanti. Nah, di sini terserah Anda. Jadi di sini adalah terserah Anda. Jika Anda di sini ada keterangan cut off date, jadi artinya jika ada mahasiswa yang mengirimkan tugas di luar ketentuan, artinya dia bisa dikatakan terlambat. Maka jika Anda masih menerima, jika memang keputusan Anda mau menerima, tidak perlu di-enable. Tetapi kalau saya untuk memberikan efek disiplin untuk mahasiswa, jadi saya setting enable. Artinya mahasiswa yang mengumpulkan di luar jam ini sudah tidak bisa lagi, karena dia warnanya akan berwarna merah seperti itu. Jadi ini tergantung Anda. Kalau Anda ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa walaupun telat waktu mengumpulnya, boleh tanpa di checklist seperti itu. Tapi kalau saya memang saya ingin mahasiswa saya disiplin dalam mengumpulkan tugas, sehingga yang telat tidak boleh mengirim lagi. Jadi di sini saya cut, mereka tidak bisa mengirimkan. Jadi di sini saya kasih waktunya sesuai yang saya inginkan. Jadi karena terakhir jam 12. Jadi setelah jam 12 itu sudah tidak bisa mengirim, begitu. Oke. Selanjutnya di sini tipenya lebih aman adalah dengan yang pertama, jadi tidak usah diganti, yang lainnya tidak perlu diganti lagi. Dibiarkan saja, tapi di sini masih sesuai ya. Di sini masih 1 MB. Saya agak
kemarin saya tulis 1 MB tetapi yang muncul ke mahasiswa ternyata 80 MB gitu. Jadi kita biarkan saja. Yang lainnya tidak perlu disetting, jadi langsung saja di save and return to course. Oke, ini sudah keluar tugas untuk kelas B-nya, bisa dilihat ya di sini sudah ada perbaharuan yang saya lakukan disesuaikan dengan hari ini. Nah, jadi mahasiswa sudah bisa mengirimkan tugas untuk menyelesaikan instruksi yang saya buat. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat bagaimana caranya si mahasiswa mengirim tugas untuk melaksanakan instruksi dari saya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.